Shalom, selamat pagi buat kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada satu hari ini, marilah kita bersekutu mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan melalui perenungan yang berharga dalam kehidupan kita. Mari kita buka perenungan kita pada pagi hari ini. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 25 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di surga buat kebaikan Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan menuntun hidup kami dan langkah kami menikmati setiap hari-hari kami dengan penuh sukacita, dan menikmati pagi yang indah ini untuk menatap dan meratapi setiap pemberian Tuhan yang terus-menerus mengalir dalam kehidupan kami. Sebentar Tuhan, Kau menyatukan hati dan pikiran kami untuk memberangkatkan kami melakukan aktivitas kami melalui perenungan akan firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk semakin mengerti akan firman yang akan kami dengarkan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, renungan buat kita pada pagi hari ini tepat pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021, tertulis di dalam kitab Matius pasal 7 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Sekali lagi saya ulangi. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada filosofi orang Batak berkata, salamat dasar sega luhutan. Istilah bagian ini dinyatakan dalam sebuah bangunan atau salah sebuah pondasi atau salah untuk membuat pondasi maka rusak dan robohlah bangunannya. Kita tahu bahwa kualitas bangunan sangat ditentukan oleh dasarnya. Sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh dasarnya juga. Sama halnya kualitas daripada pendidikan anak sangat ditentukan di dalam hidupnya, dan itu menjadi dasar hidupnya. Dasar menjadi segala sesuatu yang sangat dibutuhkan. Bahkan negara kita yang kita cintai ini juga memiliki dasar, yaitu Pancasila. Dasar merupakan penopang dan ciri dari sesuatu atau kualitas dari suatu bangunan yang akan dibangun di atasnya, sehingga dasar menjadi sesuatu yang sangat penting dalam setiap apa yang kita lihat, bahkan dalam setiap kehidupan orang. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak di bukit, Dia mengajarkan pentingnya menjadi dan menjadikan firman Tuhan sebagai pondasi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Ketika seseorang mendasari hidupnya di atas pondasi firman, maka masalah atau tantangan sebesar apapun, dia akan mampu dan tidak akan mampu untuk meroboh hidupnya yang sudah kokoh
dibangun di dalam dasar daripada firman Tuhan. Sebaliknya juga, jika seseorang mendasari hidupnya di atas pondasi yang bersifat fana, seperti kepandaian, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, maka meskipun dari luar hidupnya kelihatan seperti bangunan yang megah dan kokoh, tetapi ketika ada goncangan datang, maka hidupnya mudah goyah, bahkan akan terlalu cepat roboh. Pondasi orang Kristen adalah firman Tuhan. Dari pengenalan kita dalam Yesus Kristus, serta melakukan perbuatan baik untuk membentuk iman kita yang kuat itu. Iman itu dibentuk dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Satu, ketaatan kita melakukan kehendak Tuhan sama halnya sebuah batu yang dibentuk untuk membangun pondasi hidup kita menjadi kokoh. Ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan, itulah yang akan memperkokoh pondasi iman kita, sehingga hidup kita menjadi semakin kuat dan tidak akan tergoyahkan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi pelaku firman adalah tanggung jawab dan juga cara hidup kita sebagai orang yang percaya. Kita bukan hanya kata-kata, tetapi kita diharapkan sebagai pelaku dalam tindakan yang mencontohkan kebaikan untuk orang lain. Tuhan tidak menginginkan hidup kita sia-sia dan tidak berguna karena tidak melakukan apa yang baik di hadapan daripada Tuhan. Kita tahu dalam nats ini bahwa orang yang tidak melakukan firman Tuhan disamakan dengan orang yang bodoh, dalam arti tidak mengerti apa yang didengar dan juga tidak mau melakukan apa yang telah dia rasakan itu baik di dalam kehidupannya. Dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 26 mengatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Pondasi yang dibangun di atas pasir adalah sikap dan praktik hidup yang mendengarkan firman dan ajaran Yesus, tetapi tidak melakukannya. Orang seperti itu dikatakan orang yang bodoh, sebab rumah kehidupannya pasti akan tersapu bersih oleh terpaan badai ataupun banjir. Apakah badai dan banjir itu yang kita lihat saat ini? Ini mengacu kepada konteks yang sebelumnya, dan saat ini kita nyatakan bahwa pastilah Tuhan dimaksudkan untuk saat ini. Badai itu adalah hari penghakiman terakhir daripada hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan ucapannya yang penuh kuasa, Yesus mendengar dan mengharapkan dan mendesak para pendengarnya untuk merespon Dia dengan ketaatan dan juga kesetiaan. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, marilah kita bangun, marilah kita membangun dan mengisi hidup ini sebaik mungkin. Percayalah, hidup yang singkat ini hanya awal dari hidup kita untuk hari kelak. Bagaimana keadaan hidup kita kelak dalam kekekalan tergantung pada pilihan kita di hadapan Yesus. Karena itu, saudara yang terkasih, marilah untuk ikut Dia serta menjadikan hidup kita menjadi pengikut Kristus yang bijaksana, yang mendirikan bangunan di atas batu yang kuat. Apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, bahkan hari yang akan datang, tidak akan mampu mengubah iman dan juga pengharapan kita kepada Dia yang telah memberikan kehidupan kita. Dimampukanlah kita menjadi orang Kristen yang setia dalam hidup kita. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 745 ayat 1. Sungguh
hidup Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga buat kebaikan Tuhan yang kami terima di pagi hari ini. Tuhan memberikan kami waktu untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan memberikan segala pujian dan syukur dan doa kami. Segalanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman yang telah kami dengarkan, Tuhan mengajari kami menjadi orang Kristen dan orang yang bijaksana, yang menempatkan hidup di tempat yang terbaik bersama dengan Tuhan, yang membangun hidup kami di dasar firman Tuhan, yang firman Tuhan itu yang menguasai hidup dan pikiran kami, dan itu yang memampukan kami menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh rasa syukur dan penuh sukacita. Kami serahkan seluruh aktivitas kami pada satu hari ini. Hendaknya Tuhan yang memampukan kami untuk melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Apapun yang kami lakukan satu hari ini, hendaknya kami hanya bersama-sama dengan Tuhan, dan kami percaya apapun yang terjadi, Tuhan telah memampukan kami. Inilah kami Tuhan, kami serahkan seluruh pengharapan hidup kami ke dalam tangan Tuhan saja. Mampukan kami menjalani setiap hari-hari kami dengan penuh rasa syukur. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami mengaku segala dosa dan kesalahan kami, Tuhan yang menghapuskan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan anugerah daripada Allah Bapa kita dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.